Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Semoga kita semua selalu sehat walafiat, selalu banyak rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas mata batin. Apa itu mata batin? Insya Allah saya akan menjelaskannya selengkap-lengkapnya di video ini. Video ini saya buat bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang salah kaprah, orang-orang yang mungkin tersesat karena hanya rasa penasaran masalah mata batin ini. Sangat prihatin karena banyak remaja-remaja kita, banyak ABG-ABG kita, penerus-penerus kita yang terjerumus karena hanya rasa penasaran dengan mata batin ini. Harap Anda ketahui, mata batin ini adalah perbuatan yang zolim terhadap bangsa jin. Karena kenapa? Bangsa manusia dengan bangsa jin ada tembok yang memisahkan, tembok tebal yang memisahkan, dan mempunyai kehidupan yang masing-masing. Bangsa jin ya bangsa jin, manusia ya manusia. Jangan sampai tercampur aduk. Karena kenapa? Akan menimbulkan mudarat bagi kita maupun bangsa jin itu sendiri. Misal, jika bangsa jin itu menampakkan diri kepada manusia berupa penampakan-penampakan, entah itu berbentuk pocong ataupun dan lain-lain gitu ya, itu adalah perbuatan yang zolim terhadap bangsa manusia, dan itu halal dibunuh. Karena kenapa? Di saat bangsa jin itu masuk ke alam manusia, itu sudah masuk ke alam kita dan bisa dipukul, bisa dibunuh gitu. Karena dulu di zaman Rasulullah, jika menampakkan diri itu langsung dihunuskan pedang. Contoh, salah satu sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu pas ada jin yang menampakkan diri di depan, itu langsung dihunuskan pedang. Juga waktu itu pernah ada menampakkan diri di masjid, itu langsung diikat jin itu, karena sudah zolim dengan bangsa manusia. Sebaliknya, jika manusia membuka mata batin gitu ya, dengan mata telanjang, itu sudah perbuatan zolim, karena kita masuk ke alam mereka, ke alam bangsa jin, seperti itu, dengan mata telanjang. Dan yang sering terjadi itu, jika sudah terbuka dengan ketidaktahuannya dia gitu ya, yang bersangkutan, dan hanya bermodalkan rasa penasaran, itu yang sering terjadi, sukmanya keambil, energinya keambil ke bangsa jin itu. Makanya sering terjadi yang mungkin belajar otodidak, mungkin dari Google saja, tidak ada guru pembimbing gitu ya. Adanya guru pembimbing pun juga udah salah, apalagi tidak ada guru pembimbing. Itu sangat fatal sekali gitu. Itu bisa pada akhirnya bisa gila gitu. Karena kenapa? Sukmanya keambil setengah ke bangsa jin. Seperti itu. Nah, apa solusinya yang mungkin penasaran dengan bangsa jin, dengan bangsa mereka? Ada namanya metode cakra asna. Cakra asna itu mata ketiga kita di tengah-tengah alis. Itu dibangkitkan dengan metode secara alami. Seperti itu. Kalau misalkan mata batin kan itu dengan amalan gitu ya, dengan bertirakat gitu. Kalau cakra asna itu dengan melakukan latihan, dengan meditasi, terus pembangkitan energinya. Kalau di kita, kalau di Pasundan Nasional itu adanya proses ijab. Proses ijab itu merupakan pembukaan energi dan pembersihan diri, seperti itu. Karena kenapa? Orang yang mungkin hafal beribu-ribu amalan percuma gitu ya, tidak akan berpengaruh, tidak akan ngefek gitu ya. Karena kenapa? Dia tidak alif gitu. Tapi ada orang yang alif atau lurus ya, dengan baca bismillah aja itu ada karomahnya. Ada dengan Al-Fatihah pun ada karomahnya. Karena kenapa? Orangnya alif, seperti itu. Nah, tujuan untuk proses ijab ini untuk membuat orang kembali, insya Allah kembali fitrahnya gitu ya, pembersihan diri, terus pembukaan energi dia, beberapa titik cakra gitu ya. Nah, setelah itu dibuka dengan proses ijab, langsunglah melakukan proses amalan-amalan yang ada, yang insya Allah di mana masih di dalam koridor agama, tidak melenceng kemana-mana dan
untuk maslahat kebaikan umat gitu. Contoh buat pengobatan dan lain-lain seperti itu. Nah, kembali lagi buat ke cakar asna ini. Nah, ini bisa melihat ke bangsa jin. Tapi dengan memakai cakar asna ini, seakan-akan melihat bangsa mereka itu memakai teropong, bukan mata telanjang. Jadi melihat bangsa mereka tuh dari kejauhan, gitu. Dengan memakai cakar asna. Jadi insya Allah tidak akan berdampak seperti itu. Jadi mungkin menurut saya seperti itu. Pesan saya bagi remaja-remaja di sana atau saudara-saudaraku sekalian semua di sana, di luar sana, jangan pernah coba-coba belajar mata batin kalau bisa, ya. Belajarlah yang keilmuan yang baik-baik saja dan yang bermanfaat untuk sesama aja, seperti itu. Karena membuka mata batin itu hanya menyusahkan diri sendiri, membuat hidup makin gelisah, yang mungkin sekarang gelisah karena PPKM, karena corona gitu, karena keuangan ekonomi, ditambah lagi gelisah dengan membuka mata batin, entah nanti sukmahnya keambil ataupun tidak akan gelisah melihat hal semacam itu dengan mata telanjang seperti itu. Jadi mohon berbijak lagi untuk belajar keilmuan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.